Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hari ini hari Minggu ya, malam Senin. Kita akan kembali menganalisa dan merekomendasikan pergerakan-pergerakan saham untuk satu minggu ke depan. Minggu lalu pergerakan IHSG dan saham-saham yang direkomendasikan oleh Habib Sadewa Ahmad dan Ahmad Nasuha, duo Ahmad ini ya, Habib dan Otoy, itu panggilan mereka, itu tepat hampir 90% akurasinya. Jadi untuk minggu ini kita akan kembali menganalisa dan memberikan rekomendasi saham, namun dengan catatan bukan sebagai keharusan bagi kalian yang menonton video ini untuk berinvestasi sesuai hasil analisa dan rekomendasi. Semua tergantung keputusan masing-masing kalian, apakah ingin mengikuti atau melihat rekomendasi atau analisa ini sebagai langkah awal kalian untuk memutuskan investasi ke depannya. Oke, langsung dari Habib ya. Silahkan memberikan bagaimana pergerakan saham untuk besok hari, perkiraannya seperti apa. Karena sebagai para investor atau investor atau trader di Indonesia ini tidak lepas kiblatnya dari Wall Street ya, pergerakan saham di Amerika Serikat. Namun akhir-akhir ini tidak bisa diprediksi ya. Kadang di Amerika turun anjlok, di sini tetap naik, dan kadang di sana naik, di sini anjlok ya. Tapi kemarin di penutupan terakhir Wall Street kemarin rata-rata menghijau. Jadi bagaimana analisa dari Saudara Habib, kemudian nanti dilanjutkan Saudara Otoh bagaimana rekomendasi saham yang disampaikan. Oke, silakan Saudara Habib, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk informasi indeks harga saham gabungan di sini bisa kita informasikan pada hari Kamis kemarin itu ditutup menguat 0,33%, yaitu ke level 6.222,5. Dan dari informasi IHSG ini membentuk sideways yang diperkirakan masih akan berlanjut pada perdagangan besok hari Senin tanggal 15 bulan 2. Untuk IHSG akan diperkirakan kembali fluktuatif dalam rentang support dan resisten di antara level 6.065 sampai dengan 6.250. Tetapi ini dengan kecenderungan yang menguat secara terbatas. Dari dalam negeri kita informasikan ada suatu antisipasi mengenai rilis data neraca perdagangan Indonesia pada bulan Januari kemarin, itu yang akan diproyeksikan akan kembali mencatatkan surplus. Ini seiring dengan proyeksi peningkatan pada kinerja ekspor yang dapat menjadi suatu katalis positif bagi IHSG. Sementara itu untuk katalis positif lainnya adalah rencana yang akan dimulainya vaksinasi COVID-19 ke masyarakat umum, kemudian dimulai dari pelayanan publik, pedagang yang ada di pasar-pasar, kemudian pekerja yang ada di pusat perbelanjaan, dan para pekerja yang berada di sektor jasa padat interaksi pada pekan depan. Kemudian sementara itu dari faktor eksternal ada ekspektasi terhadap suatu stimulus ekonomi dari pemerintah Amerika Serikat dan perkembangan vaksinasi secara global tetap akan menjadi perhatian utama oleh para pelaku pasar. Selanjutnya pada grafik bisa kita lihat ini adalah
IHSG pada hari Kamis kemarin, di mana meningkat atau menguat ke 0,33% ke angka 6.222,5. Untuk hari Senin besok akan diprediksi IHSG masih akan menguat ke resisten 6.250, kemudian pivotnya akan bergerak di angka 6.150 dan support terendahnya akan berada di level 6.065. Sekian untuk informasi IHSG. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Usep. Oke, mantap, bagus, terima kasih. Jadi ini untuk hari Senin ya, Habib ya, tidak untuk betul. Nanti untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bagaimana? Itu kita lihat lagi nanti dari pergerakan hari Senin. Misalkan nanti menyentuh support, artinya akan ada penurunan IHSG dari hari selanjutnya. Tetapi jika sesuai dengan prediksi, yaitu berada di resisten 6.250, kemungkinan IHSG akan meningkat lagi di hari-hari berikutnya. Begitu Mas Usep. Oke, dan tidak lepas dari isu-isu global juga ya. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan dan juga sebutkan tadi, karena kiblat kita salah satunya adalah Wall Street ya. Kemudian silakan Saudara Otoh untuk melanjutkan bagaimana rekomendasi saham yang Saudara Otoh rekomendasikan untuk teman-teman. Silakan. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Usep. Untuk sesi rekomendasi saham pada malam hari ini, langsung saja yang pertama kita akan melihat dari emiten Inco ya, yaitu Pale Indonesia. Di sini kita bisa melihat kalau emiten ini dalam pergerakan grafik yang terjadi dalam beberapa bulan yang telah lewat, dia membentuk suatu pola chart ya, yang biasa disebut chart pattern bullish pennant, yaitu yang mana awalnya pergerakan ini chart ini bergerak ke bawah, kemudian ke atas membentuk gunung, kemudian ke bawah lagi, kemudian pada sesi terakhir kemarin dia telah menembus atau berhasil breakout ya di garis yang telah dibuat dari pola tersebut, yaitu di harga 6.275. Jadi untuk rekomendasi beli di saham ini, kita bisa rekomendasikan untuk entry di 6275 sampai 6375 karena kemarin terakhir di hari Kamis ditutup di harga 6.375. Kemudian untuk stop lossnya atau cut lossnya jangan lupa kita pasang juga untuk mengantisipasi pergerakan atau rekomendasi yang prediksi kita yang salah ya, atau malah kebalikan turun dari prediksi yang sebelumnya naik, yaitu stop lossnya di 5.900. Yang mana stop loss ini juga berguna untuk kita memberikan ruang gerak untuk harga bergerak ya di area yang kita entry, karena kemungkinan ada naik turun juga setelah berhasil breakout dari garis resisten.
Kemudian untuk potensi kenaikannya yaitu sebesar 7% di harga 6.725. Oke, demikian untuk Inco. Kemudian ada saham ASII Astra Internasional. Di sini kalau kita lihat dari tren, di sini sangat menarik ya. Saham ini bergerak dalam tren uptrend atau tren naik, di mana yang pertama dia sempat menyentuh support, kemudian ke atas menyentuh resisten, kemudian ketika bergerak ke bawah dia menciptakan support yang lebih tinggi daripada support sebelumnya. Kemudian ketika dia bergerak ke atas, dia juga menciptakan resisten yang lebih tinggi daripada resisten sebelumnya. Kemudian untuk hari terakhir kemarin, minggu kemarin, saham ini bergerak turun ke area support ya. Jadi untuk saham ini kita masukkan ke list dulu. Kita masukkan dalam watchlist kita. Kalau nanti dia berhasil menyentuh area support, kemudian akan berbalik ke atas, disitulah area kita beli ya, area kita entry. Jadi untuk sementara saham ini bisa kita masukkan ke dalam watchlist kita untuk kita pantau ke depannya. Oke, ya. Untuk sementara. Oke, selanjutnya kita lihat saham EKAT ya. Saham ini dari chart weekly-nya kita lihat membentuk pola chart pattern juga yang biasa disebut bullish pennant. Untuk pergerakan harga terakhirnya, saham ini belum berhasil menembus atau breakout dari area resisten ya. Jadi untuk saham ini juga kita masukkan ke dalam watchlist, karena potensinya kemungkinan akan melanjutkan kenaikan, karena pola ini biasanya adalah masuk dalam reversal pattern ya. Artinya reversal pattern maksudnya continuous pattern ya. Artinya dia melanjutkan, ketika menembus breakout dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi untuk sementara kita pantau dulu. Apabila memang berhasil menembus area breakout, nanti area resisten nanti dan berhasil breakout, kita akan masuk di situ ya. Oke, selanjutnya untuk rekomendasi sahamnya cukup demikian ya. Ada 3 emiten saja yang kita rekomendasikan untuk kita pantau di hari Senin sampai seminggu ke depan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Usep. Oke, tadi lengkap ya, dari resisten, kemudian support sampai dengan cut loss ya. Jadi memang benar, kita juga perlu merencanakan dalam investasi ini, tapi ini khusus untuk yang sifatnya trader ya, yang harian. Kalau untuk investor yang jangka panjang, ini kalau fundamentalnya baik tidak masalah. Tapi kalau trader yang harian, maka kita perlu namanya strategi untuk memotong kerugian yang lebih besar, yang bisa kita istilahkan dengan cut loss ya. Karena bukan untuk menerima kerugian, tetapi untuk mengurangi kerugian yang lebih dalam lagi. Itu fungsi cut loss terhadap saham-saham yang kita beli. Jadi ini tren untuk ketiga saham yang Saudara Otto sampaikan tadi, itu khusus untuk trader bagaimana? Apakah direkomendasikan beli untuk saham yang mana, atau cukup untuk misalnya untuk investor yang mana, seperti apa? Tolong jelaskan lagi Saudara Otto
seperti apa, apakah tren belinya itu di mana, yang saham apa, kemudian di angka berapa. Oke. Untuk saham yang kita sudah sebutkan di awal tadi sebelumnya, itu adalah kita tujukan untuk trader ya, untuk trading dalam beberapa hari ke depan. Karena dalam melihat saham tadi itu, kita hanya melihat dari chart yang terjadi ya, yang dari chart yang terjadi dari beberapa bulan ke belakang. Jadi yang kita sampaikan tadi bukan untuk investasi ya, karena kita tidak melihat fundamental dari perusahaan tersebut, hanya melihat dari pergerakan chart yang terjadi beberapa bulan ke belakang. Untuk yang pasti sudah bisa kita entry hanya di Inco ya, karena dia berhasil breakout di area resisten 6275. Untuk entry-nya bisa di 6275 sampai 6378. Begitu Mas Usep. Oke, berarti yang bisa direkomendasikan itu saham Inco ya. Ya, untuk yang dua yang lain tadi masih masuk dalam watchlist ya, masih dalam pantauan. Oke, bagaimana Saudara Habib, ada tanggapan? Untuk yang ASII ini dan EKAT itu seandainya nanti berhasil untuk potensi trennya naik, sebaiknya kita akan entry di harga berapa ya? Untuk ASI ini kita masih menunggu juga, soalnya dia masih dalam koreksi ya, karena dalam beberapa minggu terakhir dia ke belakang dia sudah naik terus menyentuh angka resisten yang terakhir itu, kemudian dia koreksi lagi, sekarang menuju ke area support di Fibo 61,8 ya. Nanti dari situ baru kita lihat lagi apabila memang dia berhasil membentuk swing atau berhasil mantul ke atas, bisa kita entry di area support di 5.450 ya, di sekitar situlah. Oke. Kalau untuk yang Eka Dharma, kalau EKAT kita juga pantau, nanti kalau memang berhasil breakout ke atas di garis resisten tersebut, kita bisa entry di area 1300 ke bawah ya, sampai garis dimana dia akan terpotong nanti, karena di situ belum terbentuk, dia belum berhasil memotong. Jadi kita tunggu dulu, kita pantau dulu. Oke. Oke, Cukup, cukup 3 masih saham ya. Oke, sip, mantap. Cukup 3 saham ya, Saudara Oto. Ya, cukup 3 saham. Oke, demikian tadi diskusi kita, bagaimana kita menganalisa saham EKAT, bagaimana kita merekomendasikan saham Inco, dan juga saham ASI ya, ASII. Jadi, pergerakan saham ini adalah untuk memberikan analisa awal kepada saudara-saudara sekalian apabila ingin membeli sebuah saham yang dicenderungkan naik. Jadi minggu depan kita akan membuka kembali dan membuat kembali video yang serupa. Apabila rekan-rekan ada yang ingin bergabung di video ini, bisa langsung tanya jawab dengan Saudara Oto, bisa langsung diskusi dengan Saudara Habib. Kami nanti akan memberikan dan membagikan link. Jadi kita menggunakan apa? Menggunakan aplikasi Google Meet ya, Bib ya. ya betul.
Google Meeting. Nah, nanti di akhir video ini akan kita bagikan link yang bisa saudara-saudara sekalian untuk bergabung ke dalam video ini, di mana nanti kita akan kembali membuat video analisis terhadap saham minggu depan di jam yang sama sekitar pukul 9.00 malam ya. Jadi nanti kita langsung bisa bertanya dengan ahlinya berdua ini, Duo Ahmad ya. Oke, demikian dari kami bertiga. Apabila ada rekomendasi dari saudara-saudara atau request dari saudara-saudara sekalian, mau saham apa yang mau dianalisis, saham apa yang mau direkomendasikan, bisa nanti diisi di kolom komentar. Oke, salam sehat, salam sukses. Kita bangun channel ini dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.